Pemirsa, kembali kita bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita minggu ini yang temanya menginjil dan bersaksi harus ada persiapan. Ya. Baik, belajar melalui praktek kerja. Pendeta Potan, mohon berikan garis besar maksud penulis dengan pelajaran hari Selasa. Baik, sebelum kita menyampaikan Injil Yesus Kristus agar lebih efektif, maka kita harus mengikuti sebuah pelatihan, ya. Dan di dalam pelatihan ini kita sudah mempelajari di pelajaran hari Sabat, kemudian juga pelajaran hari Senin. Kalau pelajaran hari Senin membicarakan tentang belajar melalui pengamatan ataupun melihat apa yang diperankan dilakukan oleh pelatih kita, ya. Tentu secara khusus di sini adalah Yesus Kristus yang menjadi pelatih kita. Dan yang kedua itulah melanjut kepada pelajaran hari Selasa, bahwa kita juga di dalam memperlengkapi kita harus belajar melalui praktek kerja. Kalau kita lihat pelajaran ini disebutkan di hari Selasa, tidak peduli berapa banyak buku yang telah dibaca oleh seseorang mengenai olahraga favoritnya, dan tidak peduli berapa banyak pertandingan yang dia sudah lihat. Jika seorang ingin menjadi pemain yang handal, dia harus mengenakan sepatunya dan pergi ke lapangan. Oh iyalah. Nah, ini luar biasa ini, ya. Kita menyebutkan pengalaman kerja. Belajar dengan cara melakukan sesuatu tanpa praktik langsung, orang itu belum siap untuk melakukan tugasnya. Jadi betapa pentingnya kita terjun langsung, ya. Setelah kita melihat akan pelatih kita yang mentrain kita, maka kita tidak cukup hanya belajar tentang apa yang dikatakannya, petunjuk-petunjuk apa yang diberikannya, tetapi kita harus harus mengambil satu waktu untuk terjun langsung, ya. Karena berbeda apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari dan dengar dengan apa yang kita alami ketika kita terjun di lapangan. Nah, ini dia. Jadi seperti pelajaran kita yang lalu, seringkali juga para pelatih sudah membuat program dengan baik, ya, tetapi sering tidak dirasakan oleh orang-orang yang dilatihnya akan kuasa daripada pelatihan itu sendiri. Kenapa? Karena mungkin dia membaca sebuah buku dan kemudian dia hanya mendengarkan kesaksian orang lain, ya, tanpa dia mengalaminya dengan praktek, ya. Jadi dengan kita terjun praktek apa yang kita pelajari dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, akan betul-betul kita diperlengkapi, sehingga ketika kita terjun, kita mengerti seluk-beluk daripada pelayanan yang kita sedang lakukan. Dengan kata lain, pemirsa, jangan hanya ngomong, harus dipraktekkan. Baik, pendeta hebat. Saya melihat satu hal yang memandang dari sisi yang berbeda untuk pelajaran hari Selasa, belajar melalui praktek kerja. Baik, ini sebenarnya lebih diutamakan untuk penginjilan. Tetapi kalau untuk bersaksi, seringkali kita dapati tanpa ada pelatihan, berangkat langsung, itu untuk bersaksi. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu, Yesus tidak suruh dia pergi, Yesus tidak perintahkan atau apa-apa, tapi begitu dia bertemu dengan Yesus dan dia rasa satu perubahan terjadi di dalam hidupnya, maka dia langsung lari untuk bersaksi tanpa ada pelatihan. Jadi, saudara, kalau untuk bersaksi, kita tidak ada pelatihan khusus yang dibuat oleh Yesus untuk itu, karena kita menceritakan apa yang kita alami. Tetapi di dalam penginjilan, karena itu suatu program di dalam gereja, jadi maka ini kita dibutuhkan itu pelatihan. Dan pelatihan yang diberikan oleh Yesus memang tidak ada, saya lihat, suatu sekolah yang formal sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk itu. Sedangkan masa Yesus di bumi ini hanya berapa? 3,5 tahun, ya. Jadi Yesus tidak secara khusus memberikan pelatihan, tetapi dia lebih banyak memberikan berteori dan praktek. Jadi seperti dia lakukan, murid-murid melihat. Kemudian Yesus lihat,
ketika murid-murid melakukan. Jadi itulah yang kita lihat di dalam penginjilan ini. Memang tidak cukup kita hanya berkomentar, hanya berteori, tapi kita harus terjun langsung untuk melaksanakannya. Puji Tuhan. Sama seperti di Lukas 10 ayat 1-11 ya. Yesus lakukan kepada 12 murid itu ya. Walaupun kalau kita lihat konteks dalam Matius pasal 10 ayat 1-14 ini, ya memang sebelum Yesus mengutus akan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, bersaksi, tentu Tuhan Yesus telah lebih dahulu melengkapi mereka. Walaupun yang dikatakan oleh pendeta Siboya itu ya tidak seperti pelatihan kita sekarang. Kalau pelatihan prinsipnya tetap sama, ya dia sampaikan petunjuk dan kemudian dia lakukan, sehingga itulah yang terus dilihat oleh siapa? Murid-murid, ya, dan kemudian mereka pun mereka pun terlatih dengan apa yang diperankan oleh Yesus. Jadi memang ada petunjuk dari Yesus Kristus, mujizat apa yang mereka harus lakukan, di mana mereka harus tinggal, dan bagaimana mereka harus menyampaikannya. Jadi ada itu di dalam praktek. Pemirsa, jangan lupa bersaksi itu adalah menceritakan pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Sementara penginjilan adalah merupakan cara kita mengajar, ada programnya sehingga orang itu boleh diyakinkan dan mengerti siapa Yesus itu. Tapi kita tidak bisa menginjil kalau kita tidak mengikuti pelatihan. Wah, kalau begitu selama ini kalau ada dari depan kurang memiliki minat atau kemampuan melatih, pendeta diharapkan jangan segan-segan minta tolong sama ketua jemaat dan juga berkoordinasi dengan konferensi atau daerah untuk mendapatkan pelatihan. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak hanya sukses menginjil dan sukses bersaksi. Boleh saya tambahkan? Oh iya. Kami di gereja Ciracas, ya kita dalam tahun ini sejak saya baru pindah ke sana, kita sudah buat ini untuk pelatihan. Dan pertama yang kita lakukan, kita survei dulu karunia roh yang ada pada mereka. Dan kemudian kita undang mereka untuk mengadakan pelatihan ini. Dan dalam pelatihan ini tidak harus pendeta saya yang harus ambil bagian lebih banyak di situ. Paling mungkin saya ambil waktu 20-30 menit. Tetapi yang kami lakukan ialah dalam pertemuan itu saya akan arahkan bagaimana metode-metode apa yang harus mereka lakukan. Dan kemudian ini akan ada pertemuan rutin. Ya, kami akan buat pertemuan rutin, dan pertemuan itu di samping saya memberikan pelatihan arahan, saya juga mendengarkan sebagai gembala jemaat. Kalau kita di jemaat ya rutin sekali sebulan itu ada pelatihan. Dan itu inisiatif pendeta sebagai gembala jemaat. Iya, berkoordinasi dengan pemimpin PP. Jadi kita sudah ada programnya. Jadi harus diikuti, ya. Dan melalui pelatihan inilah sebenarnya ya dengan keterlibatan mereka di KPA KPH sehingga mereka terbekali. Ya, jadi ini yang minim di kita. Ya, pelatihan kepada para pemimpin ataupun para pemimpin KPA dan kemudian pelatihan kepada anggota-anggota ya di dalam anggota-anggota jemaat yang mengikuti terjun langsung di dalam KPA itu. Nah, ini dia. Pemirsa, pada saat ini kita diingatkan bila mana kita mau menginjil dan bersaksi harus ada persiapan kita. Dan salah satunya harus ada praktek kerja. Tapi bagaimana ini bisa dilakukan haruslah melalui program pelatihan. Terus terang kalau organisasi mulai dari GC, divisi, uni sampai conference itu selalu ada program yang study plan yang teratur. Tetapi sangat disayangkan ketika tiba di jemaat ada pendeta yang bertalenta untuk melatih, ada yang tidak. Nah, disinilah peran ketua-ketua jemaat untuk mengidentifikasi kelebihan dari kekurangan pendetanya. Kalau memang pendeta tersebut kurang memiliki minat atau kemampuan melatih, pendeta diharapkan jangan segan-segan minta tolong sama ketua jemaat dan juga berkoordinasi dengan konferensi atau daerah untuk mendapatkan pelatihan. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak hanya sukses menginjil
dan sukses bersaksi. Boleh saya tambahkan? Oh iya. Kami di gereja Ciracas, ya kita dalam tahun ini, sejak saya baru pindah ke sana, kita sudah buat ini untuk pelatihan. Dan pertama yang kita lakukan, kita survei dulu karunia roh yang ada pada mereka. Dan kemudian kita undang mereka untuk mengadakan pelatihan ini. Dan dalam pelatihan ini tidak harus pendeta saya yang harus ambil bagian lebih banyak di situ. Paling mungkin saya ambil waktu 20-30 menit. Tetapi yang kami lakukan ialah dalam pertemuan itu saya akan arahkan bagaimana metode-metode apa yang harus mereka lakukan. Dan kemudian ini akan ada pertemuan rutin. Ya, kami akan buat pertemuan rutin, dan pertemuan itu di samping saya memberikan pelatihan arahan, saya juga mendengarkan dari mereka kendala apa yang mereka hadapi ketika melakukan penginjilan dan bagaimana kita melakukannya. Dan saya mau dengar kesaksian-kesaksian pengalaman dari mereka yang terlibat dalam penginjilan ini. Luar biasa. Kalau ini kita lakukan di gereja, pasti gereja kita akan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.